Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 95.723 jiwa. Sementara kasus positif bertambah sebanyak 30.738 kasus baru, sehingga total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 3.440.396 kasus. Pasien sembuh juga bertambah 39.446 orang sehingga total pasien sembuh saat ini 2.809.538 orang. Begitu mengerikan. Kasus kematian tiap harinya, roda ekonomi bangsa yang kini kian melemah, dipersulitnya para pedagang untuk mencari nafkah, serta ditutupnya lembaga pendidikan yaitu sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 yaitu virus corona. Apakah kita masih betah di dalam zona ini? Apakah kita masih betah seperti ini? Apakah kita tidak ingin mengakhiri semua ini? Oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa yang satu bertekad untuk mengakhiri semua ini. Berdoa semoga corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga cepat diangkat dari negeri tercinta kita ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di luar seperti biasa. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar kita, selain berdoa karena kita butuh ikhtiar, dan bentuk ikhtiar kita yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Marilah kita bahas 5M ini yang lebih terperinci. Baiklah, sebelum kita membahas 5M secara terperinci, perkenalkan dulu saya Siti Ainur Rohmah, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas PBAK yang pertama, yaitu sosialisasi kesehatan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan 5M di kehidupan sehari-hari dan pentingnya vaksinasi. Mari kita langsung membahas 5M secara detail. Protokol kesehatan 5M, apa sajakah itu? Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kalian disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan yang terakhir yaitu setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat, menjauhi kerumunan.
Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Maka waspadalah. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun yaitu bagi lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Stay at home. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan waktu yang sangat cepat. Oh iya nih guys, selain pentingnya menjaga protokol 5M yang sudah kita pelajari sama-sama tadi, kita itu juga penting loh guys untuk vaksin. Karena apa? Vaksin itu meningkatkan kekebalan tubuh kita dari virus corona ini. Karena kalau dari pengalaman pribadi nih ya, misal ada 2 orang yang terinfeksi corona, misalkan dia positif. Nah, kelihatan nih bedanya antara yang udah vaksin sama yang enggak. Pasti yang meskipun terinfeksi tapi dia udah vaksin itu pasti daya tahan tubuhnya tuh lebih kuat untuk melawan virus itu gitu. Jadi itulah pentingnya vaksin. Jadi ayo kita masyarakat Indonesia ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita, ayolah kita vaksin gitu agar kekebalan tubuh kita meningkat. Dan jangan lupa juga untuk menjalani prokes 5M biar kita juga selalu sehat kan. Terus juga jaga kesehatan selalu, pokoknya jaga imun, jangan sampai telat makan dan lain sebagainya. Ya, pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Dan hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Reisa Broto Asmoro dalam konferensi pers BNPB di kanal YouTube Senin siang. Ya, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini, kita akan lihat bersama-sama. Iya, jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri. Lalu kemudian diingat gitu ya, semuanya diingat, direkam oleh tubuh, kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit. Jadi memang ini artinya jika kondisi kita atau kondisi Anda sehat,
dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas, ini akan sembuh sendiri. Kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja, yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri, kuman, itu akan ada beberapa tanda respon tubuh, diantaranya ada demam, kemudian ada juga batuk, ataupun juga bisa bersin, atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang yang muncul di bagian tubuh kita. Jadi memang tanda-tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh, maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali gitu ya, memverifikasi istilahnya, dan jika dalam kondisi kurang baik, ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa akhirnya tubuh butuh bantuan yang bernama vaksin. Jadi memang sebenarnya tubuh kita sudah punya vaksin sendiri, tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi pandemi COVID-19 misalnya ada virus baru, ini butuh bantuan agar nanti Anda semua ini bisa tetap sehat. Jadi vaksin yang mengandung bakteri ataupun kuman ataupun juga virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan ini ataupun juga dimatikan saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi bisa dibilang memang vaksin ini bisa terbuat dari bakteri ataupun kuman ataupun juga virus yang sudah dimatikan ataupun dilemahkan. Begitu juga dengan virus corona. Jadi virus corona ataupun vaksin virus corona yang nantinya akan disuntikan ke tubuh kita, ini adalah virus dari COVID-19 yang sudah dilemahkan, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian ini memang vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Dan jika kemudian hari seseorang ini terserang virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh ataupun juga sel memori tubuh tersebut, maka tubuh dengan sendirinya akan melindungi diri. Jadi vaksin ini diperuntukkan bagi orang yang belum terpapar virus. Jadi memang simpelnya adalah vaksin ini harus diberikan, apalagi saat masa pandemi ini, karena memang tubuh kita belum mengenal virus COVID-19, kemudian diberikan virus yang lemah supaya tubuh kita kenal, kemudian membentuk antibodi. Jadi suatu saat apabila kita terpapar, ini tubuh sudah punya penawarnya sendiri. Jadi itu adalah fungsi kerja dari vaksin. Ya, kemudian ini pemberian vaksin juga dilakukan dengan cara imunisasi dengan penyuntikan, dan juga Kementerian Kesehatan sendiri ini masih menunggu hasil uji klinis 3 vaksin yang rencananya akan digunakan di Indonesia. Dan juga vaksinasi direncanakan dimulai pada bulan November tahun ini. Untuk tahap 1, ini ada sekitar 9,1 juta nanti di tahap pertama yang akan diberikan vaksin di Indonesia, ya sekitar bulan Oktober, dan ini terdiri dari petugas medis yang akan diutamakan, kemudian petugas pelayanan publik, dan juga anggota BPJS PBI.